Halo guys, selamat datang kembali di Rush Cinema. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul The Killer's Game. Film ini menceritakan tentang seorang penjunuh bayaran profesional yang divonis hidupnya hanya beberapa bulan lagi oleh dokter karena suatu penyakit serius. Oleh karena itu, dia membayar jasa pelayanan kontrak penjunuh untuk segera menjunuhnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya wilayah Budapest, Hungaria. Tepatnya di suatu acara yang sedang diselenggarakan, tibalah beberapa mobil mewah dan terlihat seorang pria bersama wanita turun dari mobil tersebut. Ternyata pria itu adalah seorang pria kaya raya sekaligus penjahat kelas paus. Saat pria itu memasuki sebuah ruangan khusus acara pesta itu digelar, terlihat seorang pria bertubuh kekar yang bernama Joseph Flood yang sedang memeriksa keadaan di sana. Lalu acara itu pun dibuka oleh sebuah pertunjukan tari. Dan di sisi lain, di sebuah ruangan, salah satu penjaga melihat ada sebuah sepatu di balik horden jendela. Kemudian, Joe menghabisi satu persatu para anak buah pria kaya itu hingga dia masuk ke dalam ruangan yang di dalamnya ada pria kaya tersebut dan langsung segera menghabisinya. Дай мне еще 10 секунд, пожалуйста. Сколько по нити не заплатили? I can't. Di situ Joe sempat melihat ke arah para penari dan salah satu penari berambut pendek yang bernama Maisy pun melihat ke arah Joe. Merasa ada hal yang tidak beres, sebagian pengawal pria kaya tersebut yang baru tahu kalau bosnya telah mati langsung menyusuri area sekitar. Ketika Joe akan pergi dari tempat itu, tiba-tiba pandangan Joe kabur akibat penyakit yang dia derita selama ini. Setelah pandangan Joe perlahan kembali pulih, dia melihat seorang wanita penari yang tidak lain adalah Maisy terinjak-injak. Dengan cepat, Joe segera mengambil ponsel Maisy yang jatuh dan menyelamatkan dirinya. Namun tiba-tiba penyakit Joe kembali kambuh dan saat Maisy akan memberikan segelas air pada Joe, tiba-tiba Joe sudah menghilang. Sesampainya di rumah, Joe meminum obat pereda rasa sakitnya agar tidak terlalu parah dan segera beristirahat. Keesokan harinya, Joe langsung memeriksa kesehatannya pada seorang dokter khusus yang bernama Kagan. Di sini diketahui ternyata selain seorang penjunuh bayaran profesional, Joe juga merupakan mantan sersan yang telah lama pensiun. Setelah mengambil sampel darah Joe untuk diteliti lebih lanjut, Kagan menyuruh Joe untuk kembali melakukan kesehariannya. Sepulangnya dari dokter, Joe menghampiri atasannya yang bernama Sophie Rivers untuk menceritakan penyakit yang dideritanya. Selain penglihatan Joe yang sering kabur, Joe kerap kali mengalami rasa sakit kepala yang luar biasa sakitnya. Oleh karena itu, Sophie menyuruh Joe untuk beristirahat sejenak sebelum badan Joe kembali sehat. Joe yang teringat kalau dia belum sempat mengembalikan ponsel Maisy, dia pun segera mendatangi wanita itu yang sedang latihan di salah satu sanggar di pusat kota. Ketika Joe bertemu Maisy, di situ Maisy yang tampaknya menyukai Joe mengucapkan terima kasih dan langsung memberikan nomor ponselnya dan mengajak Joe makan malam dengannya.
Saat di perjalanan pulang, Joe yang mempunyai rasa ragu sempat membuang nomor ponsel Macy sebelum pada akhirnya Joe kembali mengambilnya. Kemudian, di kediamannya, Joe yang terus memikirkan tentang wanita itu, lalu dia mencoba untuk mengirim sebuah pesan teks pada Macy dan menerima ajakannya untuk makan malam. Malam harinya, saat kencan pertama mereka, Joe dan Macy tampaknya mempunyai beberapa kemiripan dan saling suka satu sama lain. Di situ Joe menjelaskan latar belakangnya yang tidak mempunyai keluarga karena Joe masuk ke pelatihan militer sejak usia 18 tahun setelah peristiwa kelam yang menimpa orang tuanya. Sejak kencan pertama itu, hubungan Joe dan Macy semakin dekat, tetapi meskipun seperti itu, hubungan mereka tidak mengganggu pekerjaan mereka masing-masing. Beberapa waktu kemudian, Joe menemui Sophie. Di sini diketahui kalau Joe merupakan salah satu anggota organisasi The Killer's Game. Kemudian, Joe mengatakan kepada Sophie kalau dia ingin berhenti dan keluar dari pekerjaannya saat ini sebelum Macy mengetahuinya. Lalu Joe diberi 2 jalan keluarnya oleh Sophie, yaitu keluar dengan keadaan bersih atau keluar dengan keadaan terkapar. Karena Joe sendiri hampir saja keluar dari aturan tersebut. Jika Joe ingin tetap di dalam organisasi, Sophie menyuruh Joe untuk jujur pada Macy kalau dirinya adalah seorang penjunuh bayaran. Jika tidak mau melakukan hal itu, Joe harus keluar dari organisasi. Sontak perkataan itu pun membuat Joe menjawab kalau dia sudah lelah dan ingin keluar dari organisasi The Killer's Game. Oleh karena itu, sebelum dirinya pensiun, Joe mengajak Sophie dan istrinya yang bernama Sharon agar datang ke pesta ulang tahunnya nanti malam. Saat malam harinya, ketika mereka sudah berkumpul di acara pesta ulang tahun Joe, Sharon mengatakan kepada Macy bahwa dirinya sudah mengenal Joe selama 20 tahun dan Joe ini adalah tipe pria tertutup. 2 hari kemudian, Joe dipanggil oleh Dr. Kagan yang syok melihat hasil uji laboratorium yang mengatakan kalau Joe menderita penyakit Creutzfeldt, yaitu kelainan neurodegeneratif. Di situ, Kagan menjelaskan kepada Joe bahwa disintegrasi neuron motorik yang menyebabkan koordinasi sakit kepala parah, kebutaan, hingga kematian. Dan tidak ada obat untuk penyakit Joe yang telah parah ini. Karena Kagan telah menguji sampel tersebut pada laboratorium terpisah dan hasilnya semua sama. Jalan satu-satunya hanyalah melakukan perawatan selama 3 bulan. Mendengar semua penjelasan dari Kagan, Joe yang tidak ingin berpisah dengan Macy lebih memilih untuk pulang dan pasrah akan hidupnya. Setibanya di rumah, Joe yang penasaran, dia mencoba mengecek di internet seberapa parah penyakit yang dia alami. Ternyata omongan Kagan benar, tidak ada satupun obat yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Sejenak, Joe pun merenung, mengingat masa-masa indahnya dengan wanita yang dia cintai, yang tidak akan lama lagi. Demi Macy bisa hidup tentram dan damai, Joe mengemasi sebagian uang simpanannya dan semua senjata yang kemudian dia buang di tengah sungai. Keesokan harinya, Joe kembali menghampiri Sophie, tetapi kali ini maksud Joe datang ke sana untuk menyewa beberapa penjunuh bayaran agar bisa menjunuh Joe. Hal itu pun sontak membuat Sophie kaget, apalagi saat Joe mengatakan kalau dirinya mempunyai sebuah penyakit langka. Meski Joe memberikan uang $2 juta kepada Sophie agar Sophie mau menyewa penjunuh bayaran untuk menjunuhnya, Sophie yang tidak mau menuruti permintaan Joe lalu menyuruhnya untuk pergi dan memperingati Joe untuk tidak melakukan hal bodoh. I don't want Macy to see me like that. You want to fight? You fight for your life. That's what I've decided. No. Thank you. Dengan berat hati, Joe yang mendapat keputusan itu pergi ke suatu tempat yang ternyata merupakan tempat rekan Joe yang juga seorang penjunuh bayaran yang bernama Antoinette. Di situ, Antoinette yang mengenal Joe karena Joe penjunuh terbaik di Eropa menolak permintaan Joe. Tetapi saat Joe mengatakan kalau dia akan memberi Antoinette uang senilai $2 juta, Antoinette pun berjanji akan menuruti permintaan Joe. Give me till 2400 hours. You're the client, Mr. Flood. Kemudian Antoinette pun menghubungi anak buahnya yang juga seorang asasin yang bernama Lovdah yang baru saja melakukan tugasnya.
Mengetahui targetnya adalah Joe, Lovdah yang tidak mau mate konyol menolak permintaan Antoinette. Karena Lovdah tidak mau melakukannya, Antoinette pun segera menghubungi rekannya yang lain, yaitu kelompok Goyang Gang dan juga Langos Bros. Terlihat kedua kelompok itu baru saja beres melakukan tugas mereka masing-masing. 그 노래 정말 좋아하는데. Sementara itu, di sisi lain, Joe mengajak Maisie untuk bertemu di pusat kota. Tanpa mereka sadari, dari kejauhan anak buah Antoinette yang bernama Radovan memata-matai mereka. Gotcha. Pada kesempatan itu, Joe tanpa basa-basi mengatakan kalau dirinya ingin putus dari Maisie. Mendengar ucapan Joe, Maisie pun sangat bersedih karena dia sangat mencintai Joe. You're talking crazy. What is going on? It's over, Maisie. Sorry. Beberapa saat kemudian, Joe yang sedang mabuk berat di rumahnya berniat ingin mengirim pesan suara kepada Maisie yang menjelaskan kalau Joe mengidap sebuah penyakit langka. Namun sebelum Joe menyelesaikan pembicaraannya, dia tanpa sengaja mengirim pesan tersebut. Tidak lama kemudian, Joe tiba-tiba mendapat pesan dari Kagan yang memintanya agar segera menghubunginya. Ketika Joe sudah menghubungi Kagan, di situ Kagan mengatakan kalau semua hasil lab Joe tertukar dengan pasien lain. Jadi bisa dipastikan kalau penyakit yang Joe alami hanyalah penyakit pusing biasa. Mendengar hal itu, Joe yang sadar kalau dirinya telah berbuat kesalahan, kemudian mengakhiri percakapannya dan segera memasang beberapa perangkap. Dan benar saja, di luar kediaman Joe, Goyang Gang diam-diam sudah tiba di lokasi dan memasuki rumah Joe. Sebelum kekacauan terjadi, Joe menjelaskan kalau dirinya ingin membatalkan kontraknya. Mendengar ucapan tersebut, Goyang Gang yang sudah terlanjur menerima kesepakatan pun tidak mau menerima permintaan Joe. Saat Joe sudah berada di luar rumahnya, Joe yang mencoba untuk menarik perkataannya dan membatalkan kesepakatannya langsung segera menghubungi Antoinette. Namun, meski Joe berjanji akan membayar denda, Antoinette yang sudah terlanjur mengutus beberapa penjunuh bayaran lain, dia tetap berniat menjunuh Joe karena Joe telah menewaskan ayahnya. Saat telepon itu tertutup, Joe segera mengirim pesan pada Maisie dan menjelaskan kalau ini semua hanyalah kesalahan dan meminta Maisie untuk pergi keluar kota. Tidak lama kemudian, tanpa diduga, muncul Langos Bros dan langsung menyerang Joe menggunakan motor mereka. Karena Joe sudah keterlaluan dan dirinya sudah kepalang tanggung telah melanggar peraturan, Antoinette pun langsung mengutus Radovan untuk menghabisi Joe. Kali ini, Antoinette rela merogoh uang pribadinya senilai $4 juta untuk mereka yang berhasil menjunuh Joe. Kabar itu pun sontak membuat Lovdah yang awalnya menolak tawaran Antoinette menjadi menerima tawaran tersebut.
Begitu juga dengan Mackenzie bersaudara yang sangat senang karena imbalan mereka yang besar. $4 million. Selain Mackenzie bersaudara, terdapat juga 2 orang wanita cantik yang juga merupakan penjunuh bayaran profesional dengan sebutan Two Women's Murders. Ditambah lagi seorang maestro hebat yang bernama Botas yang ikut serta dalam permainan kali ini. Kembali ke Joe yang kini menghampiri ke kediaman Svi untuk meminta pertolongan dan meminta beberapa senjata. Karena Svi juga sebenarnya berniat untuk pensiun sama seperti Joe, namun di situ Svi hanya bisa memberikan beberapa alat peledak untuk Joe bertahan hidup. Di tempat lain, tepatnya di sebuah stasiun kereta api Keleti, terlihat Lovdah yang baru turun dari kereta pun langsung dihubungi oleh Antoinette yang mengatakan kalau Joe mempunyai seorang kekasih dan dia akan mengirimkan datanya kepada Lovdah. Antoinette juga telah mengutus seorang supir yang merupakan sepupunya untuk perjalanannya agar Lovdah dapat segera menghabisi Joe bersama kekasihnya. Kembali ke Joe, Sharon yang melihat badan Joe pegal-pegal. Sharon yang ternyata adalah seorang ahli pijat mencoba untuk memijat Joe. Tidak disangka, ternyata pijatan Sharon berhasil membuat penyakit Joe sembuh total. Di sisi lain, Lovdah yang baru tiba di sebuah tempat dan ternyata dia sedang mengawasi tempat tinggal Macy dan akan menculik Macy agar Joe bisa dengan mudah ditemukan. Macy yang mendapat pesan dari Joe agar segera pulang ke rumahnya untuk bersiap-siap pergi menjauh keluar kota. Sayangnya saat Macy keluar dari rumahnya, wanita itu berhasil dilumpuhkan dan diculik oleh Lovdah yang sedari tadi sudah berada di sana. Karena persenjataan yang dia miliki kurang, Svi menyuruh Joe untuk pergi ke sebuah kastil Skatsberger yang terletak jauh dari pusat kota. Dan ternyata pergerakan Joe berhasil diketahui oleh Radovan yang kemudian segera memberitahukan hal itu pada Antoinette. Antoinette yang tidak mau targetnya kabur langsung mengubah lokasi Joe dan memberikannya pada semua penjunuh bayaran. Setelah sampai di kastil, Joe yang pertama tiba segera memeriksa keadaan sekitar dan menemukan beberapa senjata kuno. Di sisi lain, ketika dalam perjalanan, Lovdah menceritakan pada Macy tentang profesi dari Joe yang merupakan seorang penjunuh bayaran hebat. Mengetahui kalau Joe sudah meminta ke beberapa pihak untuk menargetkan dirinya sendiri, Macy pun sempat kaget. Tetapi di sini Macy yakin kalau Joe bisa mengalahkan mereka semua. Setelah memasang beberapa perangkap di dalam kastil, Joe telah kedatangan tamu tak diundang, yaitu Mackenzie bersaudara. Dengan melemparkan sebuah granat yang menjadi serangan awal yang dilakukan oleh Joe, pertarungan di antara mereka pun dimulai. Jesus, what you cut them and you ruined it. You hang up. Tidak lama dari itu, Two Women Murders pun tiba di dalam kastil dan langsung menyerang Joe secara membabi buta.
Sesaat kemudian, Manny, Maisy, dan juga Lovdah pun akhirnya tiba di luar kastil. Untuk memastikan situasi di sana, Lovdah menyuruh Manny untuk menjaga Maisy, sementara dirinya akan menghubungi Joe terlebih dulu. Mengetahui kalau Maisy kini berada di tangan Lovdah, Joe pun meminta Lovdah untuk tidak menyakiti wanita yang dia cintai. Di tengah pembicaraan mereka, Joe diberitahu oleh Lovdah kalau Radovan bersama kelompoknya kini sudah ada di luar kastil. Menyadari hal itu, Joe yang kesal kembali untuk bersiap-siap menghadapi pasukan Radovan yang jumlahnya cukup banyak. Sementara itu, di dalam mobil, Maisy meminta Manny untuk mengajaknya berjalan-jalan keluar sejenak untuk meregangkan kakinya yang kesemutan. Kembali ke para pasukan Radovan yang berhasil dihabisi oleh Joe satu persatu. Karena sebagian pasukan Radovan telah mati, Joe perlahan-lahan keluar dari kastil melalui jalur belakang. Tanpa diduga, ternyata Joe diketahui oleh Lovdah yang berniat untuk menembak Joe. Lovdah yang mengetahui kalau semua ini adalah ulah Manny yang bodoh, dia pun menjadi jera dan tidak mau lagi mengajak Manny bersamanya. Oleh karena itu, Lovdah meminta bayaran lebih pada Radovan untuk memberitahukannya kepada Antoinette. Di lain sisi, ketika dalam perjalanan, Maisy marah besar pada Joe karena Joe tidak mau jujur dengan profesinya sejak dari awal mereka bertemu. Di situ Maisy pun menjelaskan kalau selama yang dilakukan Joe itu benar, yaitu membunuh para penjahat, Maisy akan tetap menerima Joe, apalagi saat ini Maisy sedang mengandung anak dari Joe. Sayangnya sebelum percakapan mereka berakhir, Maisy tiba-tiba pingsan tidak sadarkan diri. Joe yang melihat kalau Maisy mengalami luka akibat tembakan peluru dari Radovan tadi, Joe segera membawa Maisy ke sebuah gereja yang berada cukup dekat dengan mereka saat ini. Karena jarak dokter dan rumah sakit cukup jauh, sang pastor yang menghampiri mereka menyuruh Joe untuk melakukan pertolongan pertama. Untungnya tidak lama kemudian Maisy tersadar dan mengatakan kalau dirinya hanya mendapat luka gores dari peluru yang ditembakkan Radovan. Pada kesempatan itulah tanpa diduga Joe mengajak Maisy untuk menikah. Karena di dalam agama mereka, apabila seorang pria yang penuh dosa harus melakukan pertaubatan terlebih dulu, Joe yang sadar akan dosa-dosanya mencoba melakukan pengakuan dosa. Sang pastor yang mendengar banyak sekali tindakan kujam yang dilakukan Joe sangat kaget, apalagi saat Joe berkata jujur kalau dirinya kini sedang diburu penjunuh bayaran. Karena waktu mereka tidak banyak, sang pastor pun mengampuni semua dosa-dosa Joe. Setelah itu, Joe dan Maisy pun dinikahkan dengan cincin mas kawin berupa kunci granat yang Joe bawa di saku celananya. Saat mereka berdua akan resmi menikah, tanpa diduga, Lovdah tiba-tiba muncul dan menembak sang pastor. Tidak lama kemudian, muncul juga Radovan bersama kelompoknya yang justru menyerang Lovdah karena Radovan tidak ingin Lovdah menang dalam permainan. Sang pastor pun segera dibawa Joe masuk ke sebuah ruangan dan diberi pertolongan pertama oleh Maisy. Ketika Radovan akan menghabisi Lovdah, tiba-tiba Joe sudah berada di belakangnya dan saling menodongkan senjata. Saat Joe menarik pelatuk senjatanya, sangat disayangkan pelurunya sudah habis. Unlucky.
Bukannya menjunuh Lovda, Joe dan Maisie yang sudah lelah lebih memilih untuk segera meninggalkan tempat itu. Di waktu yang bersamaan, Svi menghampiri Antoinette di kediamannya untuk memberi wanita itu sebuah hukuman karena telah melanggar peraturan. Setelah kejadian itu, terlihat Lovda yang selamat dan sudah mendapat perawatan di kediamannya. Dia pun masih dendam kepada Joe. Beberapa hari kemudian, akhirnya Joe dan Maisie melakukan sebuah acara pernikahan setelah Joe memutuskan untuk pensiun. Acara itu juga dihadiri oleh sahabat Maisie, Svi, dan juga Sharon yang tampak senang melihat hubungan Joe dan Maisie yang harmonis.